what the f*** gue udah punya istri terus gue ngomongin cewek lain gitu, goblok banget kan. Tapi anjing sampai nangis gue, bangsat, goblok. Kayak gue dendam deh bro, mesti diberesin nih. Oh iya. Bangsat nih, kayak udah dibanting gitu di kasur kan, kasurnya lumayan gede ya. Kaki diangkat, terus gue diginiin. You watching Into the Light podcast. Halo semuanya, kembali ke podcast Dewa Into the Light. Karena hari ini hari spesial banget, nggak spesial sih, hari yang menyedihkan ya, karena Coach Rio lagi kurang enak badan. Jadi hari ini saya harus duduk di kursi yang sangat panas ini teman-teman. Ini menegangkan banget buat saya. But hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial yang nggak akan pernah diundang lagi kayaknya. Siapa namanya, kita panggil langsung siapa? Coach Rio. Oke, dodol. Aduh. Halo bro, gimana? Gimana nih Coach? Kok kita tuker posisi nih? Gantungan? Enggak. Ya begitulah, seru-seruan sesekali ya, gantian. Kadang-kadang Gantian, ya. coach juga perlu di coach, banyak yang sering nanyain kan kayak, emang kalau lu bisa rilis terus ada beban gak hidup lu? Enggak ya, masih manusia, jadi masih banyak bebannya. Oke, so hari ini Coach ingin melepaskan bebannya di Dewa Into the Light. Ya karena saya tahu Into the Light bagus jadi gue gila promosi diri sendiri anjir. Goblek. Oke. Oke, so kira-kira tema apa nih Coach kalau yang ingin bahas hari ini kalau untuk sampai datang ke podcast? Sering kali kayak sampai susah istirahat, susah tidur. Karena mesti kerja terus gitu. Jadi kayak driver kerjanya neurosis banget nih. Dan banyak kerjain itu terjebak di whirlwind. Whirlwind itu istilah aku buat kerjaan-kerjaan yang rutinitas yang banyak tapi nggak pernah buat advancing forward gitu ke hal-hal baik yang sebenarnya bisa dibikin lagi di depan. Cuman aku terlalu engage dengan apa yang aku kerjakan. Jadi sometimes kayak kerja itu ya sampai malam kayak jam 2 pagi. Iya. Ya sering lah masih message kan. Iya, Ngobrolin hal-hal setengah 2. Timnya ada tidur, Coach masih oke. Baru baca tadi setengah 8 pagi. Oh, masih bangun. setengah 8 udah bangun lagi kan pagi ya. Makanya udah lebih bangun. Iya, jadi tidur pagi, bangun pagi, tidur jam 2, bangun jam 7, jam 6 biasa udah bangun. Jadi kayak tidurnya sangat kurang sih. Terakhir kan gara-gara yang minggu lalu kena bagian kuping ya. Iya. Yang tiba-tiba hilang pendengarannya sebelah 40%. Pas datang ke dokter dikasihnya surat tidur, surat istirahat 1 minggu. Iya. Jadi katanya ya kayak ya you need to have a break. Tapi simply istirahat cuman 1 hari 2 hari itu pun sambil kerja. Habis itu udah aktivitas kayak setiap hari biasa lagi gitu. Kayak nggak bisa lah buat break sama sekali. Oke. Jadi itu mungkin yang jadi beban. Oke bro, kalau kamu mikirkan keadaan kamu ini semua, yang kamu rasakan apa nih yang dominan? Lihat dirimu yang gak bisa break, yang selalu terjebak dalam whirlwind kamu. Nggak bisa break. Butuh dipakai senjata saktinya? Kayaknya iya nih udah mulai ini nih susah mikir. Susah istirahat. Ya emang susah bro kalau aduh. Ya kalau nggak dibantu, alat bantu nih susah gitu. Iya, jangan heran ya kalau sesi sama Coach Rio itu saya selalu terbiasa seperti ini. Cuman karena hari ini saya benar-benar dikasih kejutan sama dia, juga kaget ternyata saya harus duduk di kursi panas ini gitu loh. Oke. Keharusan aja kayak ya harus produktif ya. Kalau kata kunci aku mungkin produktif. Kenapa produktif itu penting buatmu? Bisa menghasilkan, ngasih banyak buat pasangan. Karena kan selama ini di OA masih perlu banyak yang aku invest, jadi aku nggak bisa kasih dia semuanya gitu. Kayak sedih, takut. Oke. Ini yang dominan yang mana Coach? Antara yang bisa menghasilkan, bisa ngasih banyak buat pasangan, nggak pernah cukup, not Lebih ke enough. takut ya. Takutnya ya. Takut menderita ya. Karena kalau menderita nggak enak. Dan kalau menderita itu nggak mau ngajak-ngajak. Istri itu nanti jangan sampai dia harus kerja capek gitu kayak yang gue capek, merasa ditinggalkan. Kalau aku ditinggalkan kenapa? Aku ngerasa, aku nggak tahu ini udah berkali-kali kayak dia udah pernah dirilis, tapi kalau dia masih muncul asumsinya kan masih nyangkut ya. Jadi aku ingat banget satu hari kayak
aku lagi nungguin mami aku pulang. Terus dia naik mobil. Terus aku kayak happy gitu karena dia pulang, karena aku kayak ngerasa kan seharian kayak di belakang gak ada yang nemenin gitu ya di rumah. Terus kayak main sendiri. Terus tiba-tiba kepalaku dilemparin batu sama adikku. Terus aku langsung kayak nyamperin mami terus lapor gitu, Mam, aku dilemparin batu nih sama si Riko. Aku berharap dia marahin atau ngebela. Tapi dia kayak udah gak usah berantem, terus ditinggalin. Nah buat aku di situ kayak ditinggalkan, aku merasa sendiri, aku merasa tidak berharga, aku merasa ini tidak adil, dan merasa tidak dicintai. Ditinggalkan, sendiri, nggak berharga, tidak adil, tidak dicintai. Waktu nyokap bilang udah Tidak nggak usah dicintai. berantai. Oke, masa dicintai sebelum itu? Cuman yang aku inget kayak aku dapat piala gitu, lomba gambar benteng. Gambar bentengnya sih gue masih ingat, benteng terus ada rajanya gitu-gitu. Merasa berharga, Berharga, diinginkan, diinginkan. dicintai. Oke, mau coba tes trial casting dulu di sana? Oke. Nah, ini ya enaknya kalau sama coach, aku nggak pernah ngapa-ngapain, dia rilis sendiri. Ya selesai. Dan Bentar, aku cek lagi. cek lagi rasanya apa? Masih ada rasa apa? Ya kayaknya udah done sih. Terus kalau ingat kejadian yang tadi, mami pulang, nungguin mami pulang, terus dilempar batu sama Riko, sama adikmu, terus tiba-tiba dia nggak belain, dia cuma bilang, udah nggak usah berantem. Gimana rasanya? Ya udah oke. Oke, just cross check ya. Ditinggalkannya ada nggak? Enggak ada kayaknya. Oke, nggak berharga. Masih. Oke, masih. Tapi bukan terkait kejadian itu, nggak berharga masih ada ya. Emang kenapa kalau nggak berharga? Filosofer. Kenapa? Filosofer. Jawabannya kayak nggak keluar gitu. Bangsat. 2,000 years later. Itu lucu sih, ditenggalin temen cewek. Jadi kayak ada tetangga gue namanya Sarah, dia tinggalnya tuh di kompleks yang beda. Terus kayak kita tuh kayak main pecah-pacaran gitu loh. Tapi masih bocah banget waktu dulu. Terus tiba-tiba dia hilang gitu, kayaknya dia nggak boleh temenan sama gue gitu. Gue nggak tahu tuh si Sarah udah kemana ya. Udah gede sekarang kali. Sama Sarah, anjir gue ternyata kesepian. Sarah kemana kamu? Goblok. Kalau gitu rasa yang muncul apa? Yang Kayak ditinggalin sama dia. ditinggalin sih, jadi kayak sepi aja. Tadinya saya kan ada teman main gitu. Terus tiba-tiba kayak dia pergi, terus kayak jadi merasa ya kayak nggak berharga, malah kayak sepi, ditinggalin. Kayak Sebelum kamu itu yang kamu rasakan apa? Sebelum ditinggalin sama dia? senang sih ada yang nemenin main. Seneng? Iya, terus kayak Sarah ini dari keluarga yang lumayan. Terus kayak rumahnya gede, ada kolam renangnya sekali di belakang gitu. Terus kita bisa rame-rame main gitu ke tempat dia. Zaman dulu kan masih hidup susah ya, jadi ada yang kayak gitu tuh kayak seru banget gitu. Pengalaman, new experience. Kenapa seru itu penting? Hidup itu harus seru, karena hidup cuma sekali. Harus berharga. Kalau berharga kan direspek, Emang kalau nggak diterima. diterima. Jadi kalau kamu diterima kenapa bro? Diterima sama Sarah kah? Anjing dia goblok. Sama dia juga ya, sama orang. Aduh, baru ngomongnya jantung gue berdebar. Oh iya. Goblok loh. Kayak bener-bener deg-degan gitu, gue kayak gak pernah ngerasain gini. Oh ya? Iya maksudnya ini freaky banget sih. Ini bener-bener kayak physiological reaction, tiba-tiba jantung gue kayak dugun-dugun. Kayak orang itu ya cinta pertama kali ya. Iya, terus kayak what the f*** baru punya istri, terus gue ngomongin cewek lain gitu, goblok banget kan. Tapi ya itu urusan masa kecil ya, kayak begitu inget, iya jadi kayak merasa diterimanya kali ya.
inget ya gue selalu cerita bahwa gue senang sama istri gue karena dia nerima gue waktu gue susah. Benar. Nah si Sarah ini dulu sebelum istri gue kan. Iya, masih kecil terus banget kan. patternnya sama anjir. Dia kaya banget kan, punya rumah di kolam renang. Iya gitu. Terus sama neneknya nggak boleh main sama gue gitu katanya gara-gara orang susah. Iya, main belum sih anjing. Mainnya pacar-pacaran lagi. Bego banget sih ditolongnya minta ampun anjing. Aduh, malu gue. Lucu sih, tolol sih. Oke, Kalau inget itu rasanya apa bro? merasa diterima, seneng, happy kayak Uff. men gila ada yang terima lu gitu, lu ampas gitu orang nggak guna. Di sekolah juga studinya nggak bagus, terus ada yang terima lu gitu. Semoga Sarah nggak nonton ya. Emang masih kontekan? Gue masih inget tuh si Sarah tuh tinggalnya di taman apa? Bukan taman apa ya? Bukan. Taman dan Mogot. Rumah gue masih inget bentuknya. Oke, kayaknya itu mesti di break sih. Di apa? Di break lagi? Enggak, mesti dirilis. Oke. Oke. Sarah. Bisa jadi orang yang udah married. Iya. Bisa jadi juga gak inget sama kamu bro. Sarah itu dulu, seinget gue dia demennya sama adik gue yang cowok. Oh. Terus adik gue yang cowok nggak mau, terus malah main-main sama gue. Goblok kan. Pantesan semua yang dulu cewek-cewek gue tuh yang model gitu semua tuh. Yang terima? Nggak, maksudnya iya gue nyarinya gue tuh kayak nganggep diri gue kan laki mau kondo, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi begitu ada cewek yang dari keluarga yang Kayak kaya terus mau sama gue tuh, buat gue kayak menang lotre. Iya. Parah sih. Ini sampai nangis gue bangsat. Goblok. Anjir tolol banget sih. Ini gak pernah sih, gue gak pernah lihat sampai ke ngedive kesini gak pernah ya. Iya, ini dive tolol sih. Oh, lagi nggak ada iklannya tisu ya. Sip. Ingat ini aman. Merasa diterima ya gila. Anjing. Ya udah. Aman? Bentar, Sarah diterima. Biasa aja, oke. Si goblok. Itu blind spot banget sih. Lotre dapet hari ini. Iya tuh. Udah oke sih. Oke, ditinggalin namanya udah aman? Aman sih. Oke, coba ingat kejadian waktu diterima sama dia rasanya ada apa? Masih ada rasa apa? Masih ada, coba cek. Waktu dia mau terima kamu, main sama kamu. Biasa aja sih. Senangnya ada, happy-nya. Karena orang ampas gak guna, studi gak bagus ada. Enggak sih, aman. Oke, good. Sarah, kamu buat hidupnya jadi gini loh. Hidup harus seru karena cuman sekali. Anjir. Hidupmu harus seru karena Sarah ya. Goblok. Lucu sih. Emang apa ya, kayak when you feel something dramatic gitu ya, sesuatu yang sulit di-explain gitu, tapi just emotionnya tadi ada di sana, terus suddenly udah kosong, hilang tuh kayak lucu. Dan ini kan sesuatu yang kayak value yang dipegang dari zaman dulu kan. Iya benar. Seru, hidup harus seru. Kan aku selalu bilang kayak seru-seruan, hidup cuma sekali gitu. Cuman yang gobloknya tuh ketika lu tahu juga penyebabnya apa gitu. Karena harus diterima. Anjing tolol banget. Makanya dari dulu kan gue gak fancy kayak cewek-cewek yang sukses gitu. Kayak wah keren ya gitu. Damn. Itu bisa jadi blind spot loh sebenarnya. Maksudnya kan gue selalu bilang ya kalau itu bisa jadi celah pintu masuk dalam sebuah hubungan tuh. Kalau kita punya celah kayak gini, ada cewek yang dari keluarga kaya senang sama lu. Nah jadi bisa aja setiap cewek dari keluarga kaya yang datang ke lu tuh lu jadi kayak luluh. Iya. Ya Pagi kan? seneng sama lu ya. Walaupun bisa dikontrol ya, cuman kayak tubuh lu kedesain unconsciously karena trauma yang di sana. Jadi kayak ke pattern ke situ karena
sebelum ada dia kan aku juga sama mantan-mantanku yang sebelumnya tuh begitu gitu. Yang kaya-kaya ya. Begitu ketemu yang cewek kaya, baik, sayang sama gue tuh gue bisa kayak bener-bener bucin banget, gitu, bucin abis. Pokoknya nggak, ya kayak gimana ya, kayak bener-bener kayak full heart gitu. Which is itu bagus ya dalam sebuah hubungan, tapi Jadi di satu backdoor. titik juga jadi backdoor. Kalau ada cewek lain yang kaya yang mau sama lu tuh, lu jadi nggak punya apa ya, nggak bisa mempertahankan itu. Iya. Bukan yang nggak bisa ya, lebih sulit karena jadi kayak Trojan horse. Trojan, bener. Ada celahnya buat masuk tuh dari situ gitu. Roger. Jadi klien-klien Coach Ray yang kayak Ray, maaf ya, kesempatan Anda sudah habis. Yang kayak dan Goblek. ya ini Trojan horse banget sih memang. Parah sih, makanya bahasa kasih itu mesti paling hati-hati. Oke, Hidup harus terus, cuman sekali udah man, karena cuman sekali. oke, kayaknya kosong. Oke. Udah ada reaktif apa sih? Terkait dengan kalau nggak bisa provide istri, karena jangan sampai dia kerja secapek gue sekarang, rasa painfulnya, nggak berdaya, nggak berharganya, sendiri tinggalkan masih ada nggak? Kalau nggak bisa provide istri, dia jadi harus kerja capek kayak gue. Aman? Sendiri ditinggalkan, nggak berharga, nggak berdaya. Aman. Ngerjain semua gak gampang, menderita nggak mau acak-acak orang karena nggak enak, takut menderita. Aman. Masih banyak invest, nggak bisa kasih semua ke dia. Ya, masih ada beban. Takut dia marah lagi. Komang dia marah lagi, kenapa emang? Terus ada yang pop up memori yang waktu di Jogja kita pernah berantem. Terus Steph ambil cutter. Terus dia bilang, yaudah kalau lu emang ini gue mati aja. Satu sisi gue pengen jagain, sisi lain juga gue takut kena cutter. Kalau dia ngegoblok terus gue yang dibunuh gimana? Terus nih gue kelempar juga. Ingat gue dulu pernah pengen bunuh diri gara-gara diputusin cewek sebelumnya. Jadi gue tahu gue bisa benar-benar niat dan kepikiran buat motong nadi gue. Dan gimana kalau Steph juga melakukan hal yang sama. Gak berdaya. Emang kalau kamu nggak berdaya kenapa? Yang muncul berantem digebukin sama adek. Zaman dulu kan lagi zaman Smackdown tuh. Jadi gue di kamar tuh di Smackdown sama dia sama satu lagi namanya Jersey ya maksudnya. Jadi Smackdown itu udah dibanting gitu di kasur, kan kasurnya lumayan gede ya. Terus dibanting, kaki diangkat, terus gue digini. Terus gue kayak gitu kan, nggak bisa kabur gitu kan. Itu bener-bener nggak berdaya men, anjing udah lemes, saya masih di starter terus gitu, sampai kayak orang mau mati lemes gimana sih? Iya. Ya kan? Karena kan lu berontak kan di starter kan, Iya. cuman nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak lemes banget gitu, anjing gue di starter gitu. Goblok banget sih. Aduh. Itu rilis anjing. Yep. Ingat lagi starter. Cek. Pasti suka kebawa mimpi tuh kadang-kadang. Mirip kayak diperkosa tapi versi cowok. Gitu ya. Iya sih benar sih. Starter. Kayak diperkosa itu Sampai emang. lemes nggak bisa ngapa-ngapain aja. Ya oke deh. Aman? So, masih merasa sendiri, nggak diinginkan, coba dicek. Sendiri enggak, Sedih. nggak diinginkan, enggak. Sedih enggak. Oke. Goblok lu starter anjir bisa muncul tolol banget. Ingat berantem di Jogja Aman semua. yang dia megang cutter, Aman. terjebak di whirlwind rutinitas yang nggak bisa buat dia maju. Ada muncul nggak selesai.
banyak yang nggak selesai, kayak sia-sia invest mahal di yang sekarang tapi nggak dinikmatin fully to the fullest. Oke, kalau emang kamu sia-sia kenapa? Tahu-tahu muncul ada kayak memori yang pop up. Kan dulu hobi banget main game. Ada satu buku warnanya hijau. Bukunya itu kumpulan semua cheat code. Jadi gue kayak isinya fatality, brutality gitu-gitulah semuanya yang zaman Mortal Kombat gitu. Buatan sendiri atau beli gitu? Buatan sendiri. Waduh. Jadi kayak udah dibikin bukunya tuh lumayan tebal. Terus satu hari gue bawa ke sekolah, ada pemeriksaan terus diambil sama guru. Dan gak dipulangin sampai hari ini. Kayak yang muncul marah, dendam, kesel kayak. Soalnya itu kan udah kayak Tuhannya gue kan si Germi atau zaman dulu gitu ya. Terus itu kayak kitab suci tuh trik. Iya. Buat sendiri soalnya. Iya gitu. Jadi diambil gitu aja kayak benci banget. Marah, dendam, kesel diambil. Ya kayak dimaling lah. Gue berasa kayak nggak adil lah, dicuri gitu. Kayak terus yang gue kerjain kan jadi sia-sia kan. Ya soalnya mesti scraping gitu dari tabloid fantasi gitu kan. Zaman dulu kan ada tuh cheat codes dari ini gitu. Terus yang ini di apa? Di bulan ini edisinya ada yang buat cheat code Mortal Kombat. Nah ditulis dulu di situ. Kayak gue dendam deh bro, mesti diberesin nih. Oh iya. Bangsat nih kayak tai banget, kayak nggak ikhlas gitu anjing. Bentar. Kayak pengen sumpah serapa gitu. Keluar huruf K, O, N gitu, kaon terus sama ngen gitu. Wah, ini signifikan banget berarti di buku nih. Parah sih itu bener-bener kayak merasa dimaling gue, kayak dizolimin. Dimaling. Signifikan banget nih buku sih, parah sih. Kitab suci. Mungkin itu juga yang selama ini gue takut kayak apa yang gue kerjain diambil orang. Iya kayaknya. Makanya sempet benci sama orang-orang yang kayak gila men, gue udah bikin capek-capek terus lu bajak. Padahal gue sendiri tukang bajak, main game bajakan dari bukunya gue fotokopi gitu kan. Iya. Aman? Aman sih, buku itu udah selesai sih. Saya susah tidur, susah istirahat tidur. Sekarang sih gue rasain kosong sih. No. Ya. Jadi paling tinggal coba dicek nanti observasinya. So far sih aman sih. aman ya. Oke, sip, dan Anjing goblok. berapa titiknya berarti tadi sia-sia tambah. Parah. Berapa titik tuh yang kita break? So kurang lebih ada ini nih kok 1, 2, 3, 4 core hari ini. Oh. Kenapa jelek? Kan buat lucu-lucuan. Gara-gara buku hijau sih, sumpah buku hijau masih starter keluar. Sumpah serapa langsung keluar. Oke. 4 core gede ya? Iya 4 core gede sama ini tadi yang sampingnya gue tambangin bawah banyak sih. Seru sih. Ya kayak nggak kepinpoint kan selama ini kan. Maksudnya kayak hal-hal yang kadang-kadang kecil yang memang yang jadi lucu kan gitu. Di bawah sadar nyangkut tapi kita nggak nyadarin itu kan. Jadi begitu dia ke explore tuh liberating sih. Jadi rasanya juga enak di tubuh. Kayak lebih ringan. Apalagi ketemu jackpot ya tadi ya, si Sarah. Aduh, Sarah. Ini kayak bini gue juga nggak tahu sih. Bukannya kayaknya, emang nggak tahu. Gue juga sendiri nggak nyadar kan. Iya. Makanya tadi bisa muncul aja. Goblok banget asli. Bisa deg-degan lagi tolol. Aduh. Parah. Iya. Ya begitu. So, gimana kamu mandang dirimu sekarang? Ya I'm good, gak ada. Ya gak apa-apa juga buat take a break gitu ya. Jangan terus-terusan apa-apa semua dihajar geber. Which is gue udah sering ngomong, tapi balik lagi
semua yang sering di ngomongin itu urusan di pengetahuan doang kan, levelnya psikologis. Ya. Jadi tubuhnya sendiri yang responsnya berbeda kan, makanya jadi nggak ngizinin buat istirahat, jadi kayak harus kerja terus Iya, iya. kayak gitu. Ya which is buat banyak orang mungkin itu sesuatu yang bagus, tapi mungkin itu akan cost kamu di level-level tertentu yang sebenarnya kamu juga perlu pertahankan. Kan balik lagi, buat apa lu punya semuanya kalau lu juga nggak sehat. Hari ini lu punya uang 100 miliar tapi lu juga gak bisa ngapa-ngapain, cuma duduk di kursi roda, jadi kayak gak sia-sia aja gitu. Maksudnya mungkin lu jadi gak bisa nikmatin. Iya, gitu. iya, iya. Mungkin bisa jadi kenikmatan saat ya lu punya 100 miliar, lu bisa bantuin lebih banyak orang gitu kan. Ya itu mungkin jadi sebuah kenikmatan gitu. Cuman ya kalau lu gak bisa enjoy juga, ya kan sayang juga. Iya, iya. Gitu. Benar. Jadi ya kalau ya sometimes kita nggak sadar dan itu neurosis dalam sistem tubuhnya yang reaktif. Secara pikiran teorinya ngerti gitu loh. Gua harusnya istirahat gitu. Dokter udah ngomong istirahat ya, semuanya ya supposed to istirahat. Berapa sering istri gua ngomong lu istirahat lah, gila lu tiap hari kayak gitu. Cuman ya nggak bisa. Karena nanti ditinggalkan sama Sarah kan saya pusing. Anjir gak nyangka. Tapi yang lucu terjadi kebalikan sama banyak orang adalah pikirannya tahu apa yang harus dilakukan, tapi badannya mau istirahat dulu ya. Ini juga berarti pattern sendiri. Kenapa badan lu selalu butuh istirahat? Ya, karena ibarat kata, harus kerjain ini, yang gue kerjain banyak ini. Ya, Nanti ya, mau ya. kerja kayak, aduh nonton dulu deh, mau nonton drama dulu segala macem kayak Memang nggak mau kerjain apa. menarik banget ya. Kita kan sering tiap hari ketemu yang kayak gitu. Jadi kayak satu sisi ada orang yang sangat rata kiri dengan nggak mau ngerjain apa-apa, males, masuk inersia. Tapi di sisi lain bisa juga kayak ngerasa ini malah jadi harus bekerja gitu. Dan ternyata ya itu juga di dalam ada sistemnya sendiri. Makanya aku selalu bilang semua hal-hal yang neurosis, kayak selama kamu masih bergerak, tubuh kamu bergerak sendiri dari something yang bikin itu jadi otonom. Nah jadi ini kalau nggak di break, nggak diselesaikan, dia akan kekunci terus. Dan itu yang bisa bikin kita jadi ya akhirnya bisa kehilangan hal yang lain yang penting Ya, gitu. benar. Nah jadi ini yang mesti diberesin supaya kita bergerak dari kesadaran kita lagi. Otonomi itu bukan sesuatu yang jelek juga. Sometimes dia bisa nge-guide kita mencapai sesuatu. Misalnya kayak orang-orang sukses yang berhasil gitu kan banyak yang dari sana. Tapi satu kebohongan yang ada adalah seolah-olah kalau kita nggak punya dorongan drive yang kayak orang kesetanan itu, kita nggak bisa sukses. Nggak bisa aja. Dan yang mesti hati-hati adalah kadang kita ngerasa ini by choosing. Karena gue passion, gue kerja, karena gue begini. Lu mana tahu sih gara-gara Sarah ninggalin kan? Iya benar. Gue gak pernah kepikiran sih. Jadi maksudnya kayak ternyata itu di sistem gitu yang ya memang itulah yang selama ini kita kerjakan kan. Cuman when you apply to yourself jadi ya jadi lebih clear. Oke. Makanya aku trust banget sama sistem ini ya karena ya ketika apply to self. So buat penonton yang kalau ini kan coach Rio jenisnya lain ya, karena dia itu adalah kebalikannya pada umumnya, di mana dia mau kerja mulu. Tapi kalau buat yang lain yang ngerasa tahu harus kerja, tahu harus ngapain tapi nggak kerja, sebetulnya adalah efek kebalik inverse dari yang apa yang coach Rio alami. Ada patternnya juga. Ada patternnya juga. Tapi aku rasa video ini akan bagus buat banyak orang yang di luar sana yang kayak workaholic. Kan banyak yang kita patternnya overthinking, selalu mikirin skenario terburuk, ketakutan akan masa depan. Kayak tadi kan kalau di awal kan muncul banyak ketakutan kan. Iya betul. Takut nanti gak bisa provide, takut ini, takut itu. Mungkin kadang-kadang kita pikir gara-gara sesuatu yang sehari-hari gitu yang bikin kita takut kan. Wajar jadi manusia yang ketakutan karena masa depan itu harus kita jaga apa segala macam. Tapi ada sesuatu yang mendasari. Jadi basically kalau kamu takut, kamu merasa sedih, kamu merasa kecewa, kamu merasa marah, behind every emotion ada trauma di belakangnya ternyata. Iya. Dan ini susah di ngomongin karena nanti dibenturinnya lagi, oh teorinya mana jurnalnya, ya tunggu aja tinggal dikumpulin sih. Tapi kamu bisa lihat langsung, ini sesuatu yang empirik ya, yang kamu lihat depan mata. Betul. Jadi kamu mau percaya data, kertas, atau mau percaya sesuatu yang nyata. Nah nanti kertasnya akan nyusul. Tolong tunggu ya papernya ya. Semoga gak lama dari sekarang. Dan semoga gak ada yang bikin papernya terus ngaku-ngaku punya dia. Tinggal diubah-ubah dikit ya coach ya. Iya, nanti kayak buku hijau gitu ya. Biarlah ini jadi buku hijau yang saya bisa Nikmatin. apa ya jadikan milik saya sendiri lah gitu. Oke, dan apa yang kamu wujudkan setelah ini? Balancing ya. Jadi biar nggak selalu fully untuk terus-terusan kerja aja, tapi juga boleh buat break juga.
Walaupun ya kalau bisa momennya dimanfaatkan sebaik-baiknya, momentumnya juga ya, tapi juga kerjaan yang penting-penting juga di satu sisi juga perlu istirahat juga kayak gitu. Kamu lihat sendiri bahwa sistem ini works gitu, nggak hanya bahwa ini juga apa ya bisa dilakukan juga oleh orang lain juga, seperti bukan hanya dari Jadi Coach Rio doang. itu salah satu yang penting juga. Banyak orang yang dulu saya pernah datang terus bilang, oh coach ya kamu bisa karena kamu punya karisma. Ya di satu sisi terima kasih karena gue ganteng gitu kan. Ya jadi kayak itu kayak somewhat pujian, tapi sebenarnya itu juga ada sedikit kayak merendahkan gitu. Kalau dulu aku merasa direndahkan pas dulu ya sebelum aku rilis karena aku lagi kayak pengen memperkenalkan ini sesuatu yang baik gitu. Terus dibilang ya lu cuma modal ganteng gitu kan, istilah kayak gitu. Tapi nggak cuma modal ganteng, soalnya dibilangnya yang bisa lakukan ini paling cuma kamu gitu, orang lain nggak bakal bisa lakukan. Ya. Ya kan. Sedangkan hari ini banyak sekali orang yang sudah membuktikan mereka lakukan sendiri di rumah dan mereka bisa beres gitu kan. Betul. Iya, bukan hanya sama aku sendiri ya, ada kamu juga bantu sekarang kan bro. Jadi ya buat teman-teman semua, this is something yang very scientific karena semuanya structured. Ya langkah-langkahnya semua jelas, lengkap, komplit, setiap belokan tuh semua clear banget dan bisa direplicate gitu. Siapa aja bisa lakukan ini kayak gitu. Dan kamu akan lihat suatu saat gak jauh dari sekarang, seluruh sistem modalities mau nggak mau pasti akan akuisisi framework ini. Jadi balik lagi, nggak secara tekniknya, mungkin rilisnya mungkin mereka bisa aja tiru-tiru pakai yang beda, tapi sebuah structure dari sebuah trauma yang bikin kayak ngecek multiple core, stacking core. I don't think ada orang yang pernah nge-crack sampai kayak aku bikin gitu. Iya. Please correct me if I'm wrong, tapi kamu bisa lihat date aku posting, kamu bandingin sama orang yang mungkin setelahnya, mungkin kalaupun nanti ada suatu saat nanti. Cuma buat sampai hari ini aku belum pernah lihat sih. Walaupun metode ini canggih, tetap kita butuhkan orang ya coach. Karena ada yang memang hal-hal sendiri tertentu yang kita nggak bisa ngecek sendiri juga ya coach untuk gali ke dalam. Ya. Yes. Jadi sistem ini bisa dipakai buat beresin sendiri karena banyak banget titik yang aku beresin sendiri. But sometimes kadang-kadang kecolongan nggak kelihatan. Blind spot kayak tadi. Blind spot ya. Yang muncul. Ketika aku bisa menjadi seorang client fully, itu immerse banget, enak. Jadi aku ngegalinya tuh nggak repot karena dibantuin juga kan. Terus kamu yang ngecekin semua, kamu yang catetin segala macam. Ya, it's very different gitu sama kalau kerjain sendiri gitu. Bukannya nggak bisa ya, bisa aja. Cuman mungkin akan lebih gampang jauh ketika ada yang facilitate gitu kan. Iya, benar. Karena yang facilitate akan lihat dari luar, bukan nggak in di dalam emotionnya pada saat kita in kan benar-benar di dalam. Iya. Ya, itulah gunanya facilitator atau coach kan. Ya, is privilege lah bro untuk belajar framework ini, benar-benar kayak bisa facilitate kamu, kayak ya is a privilege banget sih, udah bertahun-tahun ngikutin kamu, membantu facilitate kamu, itu privilege buat aku sih, dan Thank you. Like, itu priceless sih, something. Ya, dari dulu aku selalu bilang kayak you guys are very lucky. Gua punya duit pun gua nggak bisa bayar orang buat bantuin gua kayak gua ngebantuin orang lain gitu. Jadi kayak kalau ada yang bisa bantuin gua kayak gua bantuin gua bilang ya kayak ya bersyukur banget gitu. Tapi nggak ada yang bisa lakukan gitu. Tapi sekarang ya karena lu udah mulai step up juga, ya seneng. Jadi kayak bisa bareng-bareng gitu. Jadi minimal ada yang bisa bantuin gue lah. Lumayan. Thank you. So all the best, semoga lebih happy lagi. Iya, all the best. Iya buat kita semua. Thank you. Oke, bye-bye. Oke, see you semuanya, bye-bye. All the best, sampai ketemu lagi, nonton di video yang lain ya.